Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini masih tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak pada hewan untuk pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, Bu Putri ada satu video yang bisa kalian simak. Nah, sekarang silakan simak video berikut ini. Nah, dari tayangan tadi dapat kita simpulkan dari setiap sila Pancasila itu memiliki nilai-nilai. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa mencatat di buku catatan kalian masing-masing sila Pancasila, lambang dari setiap sila Pancasila, dan juga makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dari Pancasila. Jika kalian sudah mencatat, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan di bawah ini. Kalian tuliskan sila pertama, bunyi sila, dan perilaku yang sesuai
dengan sila pertama. Jadi setiap silanya dituliskan sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tuliskan bunyi silanya apa dan perilaku yang sesuai dari silanya. Misal seperti sila ke-1. Bunyi sila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu perilaku yang sesuai yaitu menghormati teman yang sedang beribadah. Di sini sudah disebutkan contoh-contoh dari sikap perilaku yang sesuai setiap silanya. Kalian tinggal menambahkan 2 contoh sila, ya, 2 contoh sila yang sesuai pada bunyi silanya. Ya, diulangin lagi. Ini adalah latihan soal yang kalian kerjakan di buku latihan. Diisi bunyi sila dan perilaku sesuai dengan sila Pancasila. Kalian tinggal menambahkan 2 perilaku setiap silanya. Lalu jika sudah selesai, tinggal kalian foto dan kirimkan ke chat masing-masing guru kalian. Sekarang kita lanjut ke pelajaran IPS tentang letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Dapat kalian lihat bahwa sebelah timur dari Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Untuk di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Untuk di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian, sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Untuk memastikan, kalian bisa membuka peta Indonesia kalian dan disesuaikan dengan batas-batas wilayah Indonesia. Nah, selain letak geografis, Indonesia ditentukan letak astronomisnya di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 10 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, ini adalah letak geografis dan astronomis peta Indonesia. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Baiklah, kita lanjut ke latihan soal. Di sini kalian kerjakan latihan soal di buku latihan kalian masing-masing. Soal pertama, bagaimana letak geografis Indonesia? Kemudian, bagaimana letak astronomis Indonesia? Dan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada peta Indonesia.
kalian tuliskan A, B, C, D, dan E. Ini adalah letak dari sebuah lautan apa, atau samudra apa, atau pulau apa. Silakan kalian isi dan kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Jika sudah selesai, difoto, kemudian kalian kirimkan ke Japri guru kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini ini sangat penting dan pembahasannya juga lumayan banyak. Jadi diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf atau teks. Ide pokok menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks dan dapat ditemukan dalam kalimat utama. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau suatu teks, kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Oleh sebab itu, kalimat penjelas juga sering disebut sebagai kalimat pendukung. Nah, agar lebih jelas, mari kita simak contoh paragraf di bawah ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, dari sini kita akan menentukan mana yang kalimat penjelas dan mana yang namanya kalimat utama. Secara keseluruhan, inti paragraf tersebut adalah mengenai fungsi kaki pada serangga. Informasi tersebut dapat ditemukan pada kalimat pertama. Kalimat pertama, oleh sebab itu, kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Sementara itu, ide pokok dari paragraf tersebut adalah fungsi dari kaki serangga. Selain kalimat utama, ada juga beberapa kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat kedua, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Kalimat-kalimat tersebut berisi informasi tambahan berupa penjelasan mengenai cara-cara serangga bergerak menggunakan kakinya. Nah, di sini dapat kalian tentukan mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Silahkan kalian catat penjelasan tadi tentang kalimat utama dan kalimat penjelas di buku catatan kalian masing-masing. Nah, di sini jika sudah kalian catat, di sini ada latihan. Ayo kerjakan tugas berikut. Di sini ada bacaan tentang pergerakan hewan melata. Setelah kalian baca teks di atas, kalian langsung mengerjakan soal-soal yang ada di bawah teks. Seperti biasa, jika kalian sudah mengerjakan tugas tersebut, dapat kalian
foto, kemudian kalian kirim ke guru kalian masing-masing. Jika kalian ada pertanyaan, silakan langsung di kolom komentar. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Di sini ada salah satu contoh dari Pulau Sumatera. Nah, ini adalah Pulau Sumatera. Luas wilayah dari Pulau Sumatera ini adalah 437.481 km persegi. Ya, jadi luas wilayah dari Pulau Sumatera ini adalah 437.481 km persegi. Nah, untuk batas-batas wilayahnya pada perbatasan utara itu di atas ada namanya Teluk Benggala. Kemudian ada Malaysia dan Thailand. Jika peta di sini belum jelas, kalian bisa lihat di buku peta kalian masing-masing. Kemudian untuk perbatasan timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Nah, di sebelah sini ya, ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Kemudian pada bagian barat perbatasannya ada Samudra Hindia. Di sini ada Samudra Hindia. Kemudian bagian selatan ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Ya, ini adalah Pulau Sumatera. Luas wilayahnya adalah 437.481 km persegi dan batas wilayahnya ada utara, timur, barat, dan selatan seharusnya ya. Nah, selanjutnya tugas kalian diminta untuk menggambar. Boleh digambar ulang, boleh ambil dari peta atau majalah atau buku kalian masing-masing. Kemudian kalian tempel di buku latihan kalian. Lalu berilah batas-batas wilayah daerah seperti yang dicontohkan tadi, seperti ini. Ya. Kemudian kalian bisa mewarnai. Jika sudah diwarnai, tidak perlu diwarnai lagi. Kemudian kirim ke guru kamu masing-masing. Ini adalah tugas IPS-nya. Kita lanjut ke sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Pernahkah kamu melakukan kerjasama dengan teman maupun orang lain di sekitarmu? Pasti pernah ya, seperti kalian piket kelas. Piket kelas pasti kalian juga bekerja sama dalam pelaksanaannya. Nah, jadi dapat disimpulkan kerjasama itu adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain melalui gotong royong. Sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu sesuai dengan Pancasila. Gotong royong menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perdesaan suku maupun golongan. Oleh sebab itu, gotong royong merupakan modal demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Setelah kalian memahami sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila, sambil kalian baca di buku pendamping kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Di sini ada 3
ada 3 kriteria. Kalian mengamati sikap gotong royong di lingkungan masyarakat. Boleh cari di internet, tapi dengan bantuan orang tua. Ingat ya, dengan bantuan orang tua. Boleh kalian ambil di koran atau majalah tentang gambar gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Kemudian kalian berikan penjelasan pada gambar dan ceritakan sikap gotong royong yang ada di setiap gambar gotong royong dalam masyarakat tersebut. Kemudian kirimkan tugas kalian ke guru kalian masing-masing. Silakan disimak dan diteliti lagi tugasnya. Kita masuk ke pembahasan terakhir tentang menentukan ide pokok suatu teks. Mari kita ingat lagi langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks. Untuk dapat menentukan ide pokok, hal yang perlu dilakukan adalah membaca teks secara keseluruhan dan mencari kalimat utama dari kalimat atau dari teks tersebut. Setelah menentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama, barulah ide pokok teks dapat ditentukan. Nah, di sini ada bacaan tentang kehidupan air, kehidupan ikan dalam air. Mari kita bahas sama-sama. Dari paragraf pertama, ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan tawar. Ikan bernafas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Gurat sisi berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Nah, jadi kalian tuliskan di kolom komentar apa ide pokok dari paragraf pertama. Kemudian apa ide pokok dari paragraf kedua. Tugas kalian adalah membuat video yang berisikan tentang cerita kehidupan ikan di dalam air. Gunakan bahasa kalian masing-masing. Kemudian kirimkan videonya ke guru kalian masing-masing. Tugas kali ini memang sedikit banyak, 2 pembelajaran. Untuk tenggat waktu, kalian bisa mengerjakan sampai hari Sabtu sore, jam 3 sore. Itu adalah tenggat atau batas waktu akhir pengumpulan tugas. Oke, baiklah, cukup sekian dulu untuk pemaparan materi pembelajaran 3 dan 4. Jika ada pertanyaan, bisa kalian langsung bertanya pada guru kalian masing-masing. Dan tetap semangat walaupun kita belajar hanya dari rumah. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.